Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukur lahu ala taufiqihi wa imtananihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sa'nihi wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang semoga dimuliakan, diberkati, dirahmati dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sungguh patut kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan nikmatnya masih mengalir terus. Sekalipun terkadang kita lalai berdosa, Allah tidak sampai memutuskan nikmatnya kepada kita. Sehingga wajib selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur itu amalan batin yang sangat mulia. Sehingga Allah menjanjikan bonus bagi orang yang selalu bersyukur. La in syakartum la azidannakum. La azidannakum, ini Allah janji beri tambahan atas kesyukuran kita. Mungkin tambahannya adalah sehat, segar, tenang. Itu tambahan yang tidak sedikit. Maka dilarang orang mengeluh, ya, karena bersyukur itu, ya, kata peneliti adalah bisa memancing berfungsinya hormon endorfin. Peneliti mengatakan dalam tubuh kita ini ada hormon endorfin yang diproduksi oleh kelenjar di bawah otak kita, yang fungsinya lebih kuat 200 kali lipat dibanding dengan morfin, dibanding dengan narkoba yang sering dikonsumsi orang yang mau tenang, yang punya masalah besar. Nah, rupanya Allah sudah siapkan, ya. Di antara cara memfungsikannya adalah banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu. Ya, bisa keluar hormon endorfin kita, ya, mengalir dalam darah kita, pikiran kita, sehingga kita bisa tenang, bahagia. Tanpa dibayar, gratis lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Caranya banyak bersyukur. Dan hampir tidak ada alasan kita tidak bersyukur. Karena standarnya kalau menurut baginda Rasulullah SAW, man asbaha minkum, siapa di antara kalian berada di waktu pagi, di waktu subuh-subuh, ya, mu'afan fi jasadihi, dia sudah merasakan kesehatan, sehat, fisiknya tidak ada masalah, bisa bergerak, bisa berbuat, bisa melangkah, ya, aminan fi sirbihi, dia merasa aman bersama dengan keluarganya di rumah. Ya. Waqutu indahu yaumihi, dan pada hari itu
ada konsumsi pokok cukup untuk 1 hari, bukan 1 tahun, bukan 5 tahun. Untuk hari itu, paka'an nama hirzat lahud dunya, maka seolah-olah dunia dikumpulkan untuk dia. Adakah di antara kita tidak memiliki seperti itu? Persiapan makan untuk 1 hari. Ini tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Alhamdulillah kita sehat, bisa hadir menunaikan sholat subuh, di rumah kita aman bersama dengan keluarga. Saya yakin hari ini semuanya ada persiapan di rumahnya untuk hari ini. Bukan cuma hari ini kayaknya, sampai 5.000 hari yang akan datang. Nah, apalagi yang bikin tidak bersyukur? Banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan inilah yang akan menjadi suplemen agar kita bersemangat dalam hidup kita ini. Ya. Selanjutnya pesannya adalah wala tahmilu hamma ma lam yanzil. Janganlah kalian memikirkan sesuatu yang akan datang yang belum tentu terjadi. Ini yang membuat orang ini tidak menikmati hidup, selalu dibayang-bayangi masa depan yang suram. Padahal belum tentu terjadi itu suramnya yang menakutkan kita. Yang kedua, belum tentu kita masih hidup waktu itu. Jadi apa yang membuat kita, apa alasannya membuat kita cemas? Ya. Dan seorang mukmin selalu disuruh optimis. Ya. Itulah sebabnya Rasulullah mengatakan al-mu'minul qawiyyu khairum wa ahabbu ilallahi minal mu'mini dhaif wa fi kulli khair. Mukmin yang kuat itu, ya, orang mukmin yang beriman yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding dengan mukmin dhaif yang lemah. Ya. Fa fi kulli khair, tentu semuanya ada kebaikan. Ya. Kita disuruh kuat mental kita, kuat jiwa kita, selalu optimis bahwa segala sesuatu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhris alama yang fa'uka. Ya. Maka bersungguh-sungguhlah terhadap hal-hal yang bermanfaat. Kalau ada sesuatu kita anggap bermanfaat yang bisa kita lakukan, tekunlah di situ, istiqamahlah di situ, bersemangatlah di situ. Wasta'in billah. Ya, sekalipun kita percaya diri, tetap kita berserah diri kepada Allah. Jadi percaya diri boleh, tetapi harus berserah diri. Ya. Kepada siapa? Kepada Allah. Wasta'in billah. Minta tolonglah kepada Allah. Wala ta'jaz. Jangan lemah. Jangan suka mengomel. Jangan suka mempersalahkan keadaan. Mempersalahkan sesuatu yang tidak perlu dipersalahkan. Wa in asabaka say'un, jika kamu sudah berusaha semaksimal mungkin berikhtiar manusiawi, ya, fala taqul lau anni fa'altu kana kaza wa kaza. Ya.
Jika kamu sudah berikhtiar merencanakan dengan baik, tapi ada musibah yang menimpa kamu di luar perhitunganmu, ya, maka hindarilah berkata, lau anni fa'altu kana wa kaza wa kaza, wa kaza wa kaza. Andaikan tidak begini-begini, andaikan saya begini-begini. Walakin kul, tapi yang bagus, yang benar katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ya. Katakanlah inilah yang ditakdirkan Allah, apa yang dikehendaki pasti itu yang terjadi. Karena fa inna law taftahu amalus syaitan. Amalus syaitan. Maka jika kalian selalu berkata andai, maka itu adalah pintu empuk, peluang besar yang dimanfaatkan oleh syaitan, ya, menjerumuskan kita. Sehingga kita bisa gagal dua-duanya, gagal dunia, gagal akhirat. Maka seorang mukmin setelah berikhtiar, ya, jadi jangan terlalu dibebani sesuatu yang belum tentu terjadi. Kita ini seringkali dicekokin oleh medsos kita, selalu dihantui oleh keadaan begini-begini. Termasuk pemerintahan, belum dilantik orang ada semua bayangan kita. Bagaimana nanti kalau ini? Saya bilang ini kabinet ini paling bagus ini, dan saya lihat tidak ada yang mau disogok, tidak ada yang mau disuap. Karena bisa disuap sendiri, kamu kami anak-anak. Itu kalau anak-anak. Jadi optimisme kita saja, jangan kita mau terpengaruh. Ya. Nah. Jadi harus membangun optimisme itu dan meyakini bahwa Allah yang mengatur segalanya. Ya, harus optimis, ya, karena itu ya selalu dianjurkan temukanlah hal-hal positif dari pengalaman-pengalaman hidup kita, ya, kemudian tatalah kembali langkah-langkah kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Ya, Allah menyuruh kita berikhtiar, ya, berikhtiar, ya. Tidak apa-apa kita pasang target besar, tapi jangan dihantui bahwa nanti kita gagal, nanti kita gagal. Ya, kalau orang beriman itu, kalaupun dia tidak dapatkan cita-citanya, paling tidak dapat pahalanya atas optimismenya, atas kerja-kerjanya, ya, dan selalu menanamkan rasa tanggung jawab, ya, tanggung jawab kepada keluarga, anak, istri, ya. Demikian juga sebaliknya, istri kita itu harus dibina supaya bersyukur. Kan sering juga saya dicurhati oleh ibu-ibu, Ustaz, bagus sekali badannya bapaknya, tapi pendapatannya kurang. Kakak, alhamdulillah. Karena boleh jadi kalau pendapatannya besar, bukan cintanya kepadamu saja. Apa mi kalau begitu? Mau ki? Ya, terima saja. Ya, syukurilah itu. Ya, ibu-ibu kalau bapaknya sudah bekerja, berdoalah dan bersyukurlah apa saja dia bawa, yang penting halal. Ibu-ibu dulu itu, para istri-istri orang soleh dulu itu, diantar suaminya ke pintu. Bapak, cari saja yang halal, karena saya siap menderita lapar dibanding dengan kenyang tapi masuk neraka. Wih, luar biasa kalau begitu. Itu wanita-wanita solehah dulu.
Sebagian sekarang bilang, sembarang bawa mami ke rumah. Sebagian. Tapi kita harapkan istri kita begitu. Bersabarlah bekerja bapaknya, saya siap menderita lapar dibanding dengan membawa sesuatu yang mengantarkan kita ke neraka. Ini luar biasa. Memberi optimis suaminya bekerja. Ya. Karena suami tidak boleh itu masa bodoh. Ya. Nah, Rasul sudah mengancam. Nah, sungguh satu dosa bagi seorang suami yang masa bodoh menterlantarkan keluarganya. Itu ibadah. Orang keluar dari rumahnya itu dengan niat mencari rezeki, dia berjalan fisabilillah sampai pulang kembali ke rumahnya. Jadi, bayangkan kalau kita keluar dari rumah mencari nafkah untuk istri kita, anak kita adalah itu jihad fisabilillah. Ya. Dan dalam Islam ini tidak ada istilah kerja kasar dan kerja halus. Yang penting kerja halal. Tidak masalah tangan kita kotor tapi pendapatan kita bersih. Daripada tangan bersih, pendapatan kotor. Lebih baik tangan kita kotor tapi penghasilannya bersih. Daripada mencari pekerjaan tangan bersih tapi pendapatan kotor. Jauh lebih berberkah. Ya. Makanya juga bekerja ini harus dipahami sebagai ibadah. Ya Allah berfirman, ya i'malu ala Dauda syukra. Wahai keluarga Daud, bekerjalah sebagai tanda syukur. Jadi tanda syukur itu orang bekerja. Jadi bayangkan kalau kita bekerja, inilah cara saya bersyukur kepada Allah. Yaitu memfungsikan seluruh nikmat yang potensi Allah berikan kepada kita. Yang diberi potensi pikiran maksimalkan, diberi potensi fisik maksimalkan. Ya, makanya bekerja itu harus skill juga dibutuhkan. Kul kullu ya'malu ala syakilati. Bekerjalah kamu dengan skill, jangan sekadar bekerja. Karena Allah mencintai orang yang bekerja itqan, tuntas, rapi, tertib, yaitu skill, dan bekerja sesuai dengan tingkat posisi di mana kita berada. Ya, bekerjalah, sampaikanlah Muhammad hendaklah mereka bekerja, ya, ala makanatikum, ya, sesuai dengan makana. Sekalipun ayat ini terkait dengan ucapan ya Rasulullah kepada orang-orang kafir, sesuai, silakan bekerja. Tapi para ahli psikologis bahwa ini adalah ayat yang menyuruh kita bekerja dengan makanatikum, sesuai dengan porsi kedudukan kita di mana kita ditempatkan. Ya, ini luar biasa arahan-arahan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW mengantarkan seorang Muslim selalu optimis dalam hidup ini. Ya, tidak boleh kita terlalu cemas sesuatu yang belum tentu terjadi. Selalu kita optimis. Ya, saya kira inilah pesannya. Semoga berikutnya kita lanjutkan. Ya, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam arti yang luas, yaitu yakin bahwa seorang mukmin tidak akan disia-siakan oleh Allah. Ayat ini saja sudah harus menjadi motivasi buat kita bahwa Allah tidak menyia-nyiakan orang yang beriman dalam segala hal. Ya, hanya saja banyak orang salah sangka kalau dia beriman seolah-olah tidak ada itu penderitaan. Kalau bagus ibadah kita tidak mesti diuji. Mana ada begitu? Andaikan itu betul, tidak berdarah-darah Nabi. Tidak ada Nabi diusir, tidak ada Nabi dibunuh, dibakar. Ya.
Jangan. Justru kalau keimanan meningkat, tunggu-tunggu ujiannya. Ya. Ya, sesuai dengan tingkat keimanan kita. Dan kalau Allah menguji itu, memberi sesuatu yang tidak enak menurut kita, pahit menurut kita, karena kata ulama sebenarnya tidak ada itu takdir buruk, semuanya takdir baik. Hanya pahit, ya, hanya pahit. Semuanya baik karena Allah itu tidak pernah memberikan yang buruk kepada hambanya. Sesuai dengan sifatnya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Nah, kalau kita diuji dengan tidak enak, boleh jadi itu hikmahnya Allah rindu dengan mendengarkan keluhan kita kepadanya. Allah ingin melihat kita menengadahkan tangan berdoa kepadanya. Makanya sahabat itu kalau lama tidak diuji, dia bersangka jangan-jangan Allah tidak sapa lagi saya. Jangan-jangan Allah tidak mau ditegur-tegur saya. Ya. Itu. Karena kata Rasulullah, jika Allah mencintai seseorang hamba, maka dia pasti mengujinya. Ya. Ya, kalau kita tidak diuji, jangan-jangan Allah tinggalkan kita. Dan memang begitu kata Allah sudah ingatkan kita dalam surat Az-Zumar ya. Ya. Al-Ankabut. Ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah enteng saja orang berkata saya beriman kepada Allah sebelum diuji? Ya, diuji. Ya. Dan Allah senang kepada kepada hambanya yang diuji mengeluh kepada Allah. Dan Allah benci kepada orang yang diberi ujian mengeluh kepada makhluk Allah. Nah itu. Jadi Allah senang kalau kita diuji Allah. Kalau kau tidak bantu saya. Jangan orang yang belum tentu bantu kita lebih dahulu disampaikan daripada Allah. Itu Allah cemburu itu. Ya, dalam sebuah diskusi termasuk kecemburuan Allah. Kalau hambanya suka mengeluh kepada makhluk, kepada hamba Allah yang lain. Cemburu Allah ini. Barangkali tidak dapat tuang mak saya ini nah. Kepada yang selalu mengeluh. Hati-hati. Sekira demikian semoga bermanfaat. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai kita. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia putar aja supaya ini tahu. Mestinya anak muda. Tidak begitu jadi. Ini jadi putar lain kali. Ini. Oh iya. Oke. Furani. Sudah. Iya. Sudah jalan kapan ini? Iya. Masih jalan.